Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2071. Apakah Anda gila? 200 juta batu asal, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Kata-kata lelaki tua Yuming bergema di aula lelang. 210 juta, kata Kaisar Zun Taoti dengan malas. 300 juta. Zun bahkan lebih mendominasi, dan menambahkan 90 juta sekaligus. Setelah menyebutkan harganya, dia melirik Kaisar Zun, matanya yang suram penuh dengan provokasi. Wajah Taoti seketika berubah suram, dia pikir dia bisa bertarung selama beberapa ronde, tapi siapa sangka Yan Wu akan begitu galak dan menaikkan harga dengan begitu ganas. Men bersandar di kursi, menyilangkan kakinya, dan memandang Taoti sambil tersenyum, posturnya seolah mengatakan, saya punya uang, jika saya punya uang, teruskan dengan saya. Jika kamu sangat menginginkannya, terserah kamu, Taoti mendengus dingin, dan langsung meninggalkan pelelangan. Dia tidak punya uang, tetapi dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak batu sumber untuk pil. Dia masih punya begitu banyak obat penyelamat hidup yang ini tidak buruk, misinya adalah menjadi harta terakhir, emas abadi-abadi. Wu mengangkat sudut mulutnya, menggoda dan bermain. Kamu tidak menginginkannya, raja ini menginginkannya, 310 juta yuan. Meskipun Taoti dikalahkan, masih ada rintangan di jalannya, hantu Zundi, tawanya yang menyeramkan penuh dengan kekuatan sihir. 400 juta. Dia bahkan tidak melihat hantu itu, seolah dia tidak menyukainya sama sekali. Apakah Hong Huang begitu kaya dan berkuasa? Semua kultivator surgawi dan manusia menghela nafas, dan mereka semua mati. Mereka semua meletakkan tangan mereka di belakang, menyaksikan dua kaisar semu Hong Huang berpura-pura serius. Kita tidak bisa membandingkan lelang semacam ini. Katakan padaku, jika mereka tidak setuju, akankah mereka mulai? Di tengah diskusi, banyak orang melihat hantu itu, dan mereka begitu diabaikan oleh hantu itu. Lebih banyak lagi yang akan marah. Hantu itu santai, minum alkohol sendiri, tidak marah pada ketidaktahuan lelaki tua itu, tetapi tersenyum licik. Melihat ini, Gui Wu menyadari bahwa dia telah ditipu. Sejak awal, Gui Wu tidak berniat menawar pil 8 cetakan. Alasannya tidak lebih dari membuatnya menghabiskan lebih banyak uang. Untuk sesaat, kulit Lulu menjadi sangat dingin. Hantu juga bukan vegetarian, tingkat kultivasi mereka sama, jadi dia tidak akan menjadi pengecut. Konfrontasi antara dua kuasi kaisar membuat suasana di paviliun Nether hampir membeku. Berkelahi, mulailah bertarung. Pria tua kurus di samping Ye Chen menggertak dengan suara rendah, dan terlihat jelas dari pandangan sekilas bahwa dia juga seorang master yang takut akan kekacauan di dunia. Ye Chen tetap diam, menopang dagunya di atas meja dengan satu tangan, dan mengetuk meja dengan jari-jarinya dengan bosan. Namun, matanya berayun dari sisi ke sisi dari waktu ke waktu, mengintip Kaisar Zun Huang bersama Zhou Tian. Dia menemukan bahwa ada seorang kaisar semu prasejarah yang memiliki keinginan terkuat untuk ramuan emas yang melanjutkan hidup dengan 8 pola. Kuaso Di, bukanlah pelahap, atau pelahap, tapi Kuaso Di Jini. Setelah beberapa kali mengintip, Ye Chen terkejut menemukan bahwa garis bawah Kaisar Jin Yizun untuk pil yang memperpanjang hidup adalah 1 miliar batu sumber. Turunlah, jangan lihat betapa hebatnya dia, garis bawahnya hanya 500 juta batu asal. Kamu tidak memiliki banyak umur, tidak heran ada garis bawah 1 miliar. Ye Chen berpikir pada dirinya sendiri, dia bisa melihat bahwa umur Jin Yi mendekati akhir, dan terus melanjutkan pil hidup adalah seumur hidup menyimpan jerami. Benar saja, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, kata-kata Jin yang terdengar, 410 juta. Dalam satu kalimat, Yan Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, meninggalkan hantu itu, dan mengalihkan pandangannya ke Jin Yan. Pil kelanjutan 8 pola, raja ini juga menginginkannya, kata Jin Yan sambil tersenyum. Itu tergantung padamu, apakah kamu memiliki kemampuan. Yan Wu mencibir, 90 juta lebih banyak darimu. 510 juta. Mata Wu sedikit menyipit, dan ada kilatan dingin. Rekan Taois, Anda dapat menambahkan lebih banyak, kata Pak Tua Yuming dengan ringan. Yan Wu menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menekan keinginan untuk menaikkan harga, dan berkata di antara giginya, pil ini miliknya. Itu saja, aku berterima kasih kepada Kaisar Wu. Jin Yan tersenyum main-main.
Tapi masih ada kenaikan harga. Orang tua Yuming mengalihkan pandangannya dari sudut, melihat sekeliling, dan berhenti sejenak ketika dia melewati Ye Chen. Belum lagi, saat melihatnya, Ye Chen benar-benar mengangkat tangannya, 510 juta adalah 90 juta, 600 juta. Kamu gila. Lelaki tua kurus itu tidak bisa menahan kutukan. 700 juta. Mengapa kamu ingin menambahkan lebih banyak? 800 juta. Sial, kamu belum minum obatmu. 900 juta. Ye Chen dan lelaki tua kurus itu, kamu tidak akan pernah berhenti berbicara, sama seperti berbicara tentang cross talk, tidak ada rasa ketidaktaatan, yang paling lucu adalah setiap kali lelaki tua kurus itu mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen menambahkan 100 juta. Mulut orang-orang yang hadir tetap terbuka untuk waktu yang lama. Pada saat ini, paviliun Yuming sangat sunyi. Semua mata, tanpa kecuali, tertuju pada mereka berdua, terutama Ye Chen. Kenapa? Tidak ada orang lain yang menaikkan harganya, jadi mengapa Anda menambahkannya sendiri? Jangan biarkan orang berbicara lagi, kata orang, jika Anda menambahkan 100 juta, itu karena Anda terlalu banyak menghabiskan uang, atau karena otak Anda kebanjiran. Saat ini, bahkan Pak Tua Yuming pun sedikit bingung. Dia telah memimpin begitu banyak lelang, dan lelang hari ini adalah yang paling aneh. Dia menawar dirinya sendiri, dan menambahkan 100 juta menjadi 100 juta. Dengan postur ini, keluargamu memiliki tambang. Keluarga Anda menghasilkan uang. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen masih dalam posisi yang sama, seolah tidak terjadi apa-apa. Lihatlah lelaki tua kurus itu lagi, dia telah membenamkan kepalanya di tangannya, dan diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia membuat seluruh kalimat, dan Ye Chen menambahkan 100 juta. Dia takut hati kecilnya tidak akan sanggup menanggungnya, dan mati mendadak di tempat. Hari ini, dia benar-benar melihat apa itu seks urin, dia belum pernah melihat angka seperti itu selama 8.000 tahun. Untuk mengatakan bahwa yang memiliki wajah paling jelek adalah Jin Zundi, dengan sepasang mata emas menatap Ye Chen. Aku punya uang, tidak bisakah aku menambahkannya? Ye Chen pura-pura panik. Ya, aku bisa. Jin Yan mencibir, matanya merah, tirani dan haus darah, wajahnya ganas seperti hantu, hanya dengan melihatnya membuatnya sangat menarik. Bocah ini, apa asalnya, dia mencari Hong Huang untuk melakukan yang benar. Dulu, Qiongqi Zundi, tapi sekarang Jini Zundi, 200 juta telah berubah menjadi 900 juta, itu kencing. Tidak peduli siapa itu, ini pekerjaan yang indah. Diskusi dimulai lagi, para biarawan surga, itu menyenangkan. Rekan Taois, kamu bisa menambahkan lebih banyak. Orang tua Yuming menyapu ke arah Kaisar Jinni. 1 miliar. Jin Yan mengertakkan gigi. Para senior masih kaya, dan para junior yakin. Ye Chen menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Dengan sikapnya, sudut mulut biksu berkedut, dia telah menipu ratusan juta batu asal, tetapi dia tetap bersikap seperti ini, apakah ini menambah rasa malu? Yang paling ingin menjadi gila adalah Jinni. Meskipun dia memotret ramuan emas yang melanjutkan kehidupan 8 pola, dia sangat marah sehingga ratusan juta batu asal menghilang. Karena Ye Chen, niat membunuhnya terhadap Ye Chen telah menembus ke dalam jiwanya. Dia sangat marah sehingga dia akan menjadi gila, tetapi Kaisar Semu Prasejarah itu sombong tentang kemalangannya. Jangan pikirkan itu, musuh besar lainnya dipecahkan, dan 1 miliar batu asal dihabiskan, dan pelelangan berikutnya emas abadi pasti akan jatuh. Kali ini, mereka harus berterima kasih kepada Ye Chen lagi. Aku berkata, apakah kamu benar-benar memiliki 900 juta batu asal? Pria tua kurus itu menusuk Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya minum dengan tenang, batu asalnya bukan 900 juta, tetapi jika Anda menambahkan harta lainnya, akan sulit untuk mengatakannya. Belum lagi yang lain, anggap saja Chaos Ding terbuat dari Daluo Senti, yang lebih menyatu dengan semangat kekacauan, dan memegang kata, Dunjie Tian. Sejak dibentuk, saya tidak tahu berapa banyak senjata ajaib telah ditelan. Bernilai 1 miliar. Jika bukan karena fakta bahwa garis bawah Jinni hanya 1 miliar, jika tidak, dia akan tetap menuju kematian. Luar biasa. Para kultivator surga memberi Ye Chen acungan jempol lagi, secara terang-terangan menipu Hong Huang, dia benar-benar kencing, jika itu mereka tidak akan berani melakukannya seperti ini, jika pihak lain menolak untuk mengikuti, itu akan menjadi besar. Kerugian, meskipun ramuan emas kehidupan 8 pola kelanjutan sangat berharga, itu pasti tidak bernilai 1 miliar batu sumber. Di antara mereka, hanya ada sedikit orang yang paling mengagumi Ye Chen.
Itu semua adalah babysitter yang ditempatkan oleh benua Nether, dan fungsinya adalah menaikkan harga. Tapi yang memalukan adalah mereka membuat lebih dari satu tembakan sebelum dan sesudah, dan mereka tidak langsung seperti yang Ye Chen datang kali ini. Adapun untuk menjadi babysitter, Ye Chen adalah orang yang sangat peduli, bukan giliran mereka untuk melakukannya, Ye Chen dapat menanganinya sendiri, dan mereka tidak berguna. Lelang berlanjut, dan klimaks berlanjut. Namun, ada fenomena aneh dalam pelelangan ini, yaitu setiap kali Hong Huang berpartisipasi dalam pelelangan, akan selalu ada seseorang yang melompat keluar untuk membuat onar, dan kaya serta berkuasa, dan harganya sangat tinggi sehingga orang panik. Diadu olehnya di samping satu sama lain. Pria dewa itu adalah Ye Chen. Benar, dia di sini untuk menembak yang asli, tapi dia juga di sini untuk membuat masalah, jadi dia tidak bisa melihat penawaran Hong Huang. Karena dia, Kaisar Semu Prasejarah harus mengeluarkan banyak uang setiap kali mereka bergerak. Lelang yang mereka ikuti tidak jarang, tetapi mereka tidak pernah sesulit ini untuk menawar harta karun seperti hari ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Lebih dari selusin kuasi Kaisar mengertakkan gigi, mata suram mereka merah. Jika mata bisa membunuh, Ye Chen akan mati lebih dari 10.000 kali. Jika mereka tidak mempertimbangkan benua Nether, mereka pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Jika kamu ingin mengambil harta dari pelelangan surgawiku, kamu harus membayar harga. Ye Chen terlihat tenang di permukaan, tetapi mencibir di dalam hatinya. Para biksu surga menyeringai dan berbicara terus-menerus, mengacungkan jempol atas tindakan Ye Chen, dan berduka untuk Kaisar Hong Huang. Mereka akhirnya datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi mereka bertemu dengan dewa penipu yang tidak menipu para biksu dari langit, secara khusus menangkap Hong Huang Keng, lubang yang mengancam jiwa, dan lubang kematian. Saat ini, jika dikatakan bahwa Ye Chen bukan babysitter, hanya hantu yang akan mempercayainya. Bahkan lelaki tua Yuming mempercayainya, dan mengirimkan transmisi suara ke anggota keluarganya beberapa kali untuk memastikan apakah produk tersebut adalah babysitter. Jika demikian, setelah pelelangan, dia akan diberikan sejumlah bonus. Bakat semacam ini terlalu mampu. Tenang saja, hati-hati saat kamu menembakkan api sungguhan, Hong Huang juga akan membuatmu tersandung. Pria tua kurus itu mengingatkan. Kalau begitu biarkan mereka bersenang-senang dulu. Ye Chen tersenyum misterius. Di atas panggung, lelaki tua Yuming batuk kering, dan mengambil lot lagi, itu adalah tungku tembaga, yang bisa digunakan sebagai perkakas atau tungku alkimia. Begitu tungku tembaga dikeluarkan, mata Ye Chen bersinar terang. Dengan penampilannya, sulit untuk melarikan diri dari Kaisar Semu, hanya menunggu untuk mengadu Ye Chen. Tapi menatap Ye Chen sepanjang waktu, melihat mata Ye Chen bersinar terang, dia yakin Ye Chen menginginkan tungku tembaga ini. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Ye Chen melakukannya dengan sengaja, bertindak dengan sengaja, kemampuan aktingnya selalu online, dan dia masih di level aktor. Semuanya untuk mempersiapkan api yang sebenarnya. Penting untuk memperjelas bahwa Hong Huang adalah kaisar sebelumnya, dan ketika api yang sebenarnya dibuat, mereka akan diikat. Itulah yang dia lakukan saat itu, membuat Hua Tiandu hampir gila. Episode 2072 Bertarunglah denganku. Tungku tembaga Jiuk Xiao, harga cadangannya adalah 20 juta, dan pelelangan dimulai sekarang. Kata-kata lembut dari lelaki tua Yuming sangat halus, bergema tanpa henti di tempat pelelangan. 25 juta. Ye Chen segera mengangkat tangannya, tampak tidak sabar. 30 juta. Scorpio Zundi tersenyum menggoda. 90 juta. 100 juta. Senior, kamu kaya seperti sebelumnya, dan kamu masih membutuhkan tungku tembaga ini. Ye Chen melirik Luwu. Kamu menginginkannya, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Sudut mulut Scorpio sedikit melengkung. Ekspresi Ye Chen berubah suram. Melihat Ye Chen seperti ini, Scorpio tersenyum lebih main-main, dan yakin Ye Chen menginginkan kompor tembaga. Teman kecil ini, bisakah kamu menambahkan lebih banyak lagi? Orang tua Yuming bertanya pada Ye Chen. Ditambah, 200 juta, kata Ye Chen dingin. 210 juta. 300 juta. Ye Chen menamparkan meja dan tiba-tiba berdiri, pura-pura marah. 310 juta. Scorpio menyesap minumannya, dan senyumnya sangat gembira. Hal yang sama berlaku untuk kaisar besar lainnya. Oke, Dewa Pit akan ketinggalan. Para biarawan dari surga menghela nafas. Saya sering berjalan di tepi sungai, dan tidak ada orang yang tidak mendapatkan sepatu basah. 400 juta. Di tengah desahan, nada suara Ye Chen menjadi sedikit lebih dingin. Setelah kenaikan harga, dia masih menatap Scorpio Zundi, dan berkata sambil mencibir, tambah, jangan pengecut, terus tambah. 410
juta. Setelah Scorpio selesai berbicara, Ye Chen tidak berbicara, hanya menghela nafas, dan duduk lagi, mengambil segenggam biji melon dari piring, dan mengobrol dengan lelaki tua kurus itu tentang rutinitas sehari-hari sambil mengukir. Kenapa, kamu tidak mau menambahkannya? Pria tua kurus itu juga sangat baik, dan menatap Ye Chen dengan heran. Bagus untuk menipu 2 atau 300 juta, dan kamu tidak bisa terlalu kejam. Ye Chen menyesap anggur. Dengan baik. Mendengar kata-kata Ye Chen, para biksu dari seluruh dunia hanya bisa menggerakkan mulut mereka. Dipahami, kali ini mereka mengerti bahwa Dewa Pit masih menipu orang, mereka tidak menginginkan tungku tembaga, mereka jelas mencoba memancing banjir ke dalam umpan, dan kemampuan akting mereka sangat eksplosif sehingga mereka membodohi semua orang. Fakta membuktikan bahwa tipu muslihatnya dalam menipu orang telah mencapai kesempurnaan, dan Kaisar Semu dari klan Scorpio telah ditipu lagi. Berbicara tentang kuasi Kaisar Scorpio, semua biksu di langit memandang ke atas. Ketika dia melihatnya, dia melihat wajah Scorpio, yang sangat terdistorsi, dan matanya merah cerah hingga berdarah. Dia ditipu, dan dia ditipu lagi. Jika dia tidak memperhatikan, 500 juta batu sumber menghilang. Tungku tembaga Jiuk Xiao bernilai 500 juta. Untung, Ye Chen tidak menipu, tetapi ditipu oleh Ye Chen. Orang tua Yuming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dari segi bakat masih banyak di surga. Dia hanya mengambil kompor tembaga, dan tidak bertanya apakah dia akan menaikkan harganya lagi. Kompor tembaga dijual dengan harga setinggi langit 500 juta yuan, yang jauh di luar dugaan, dan itu semua berkat Ye Chen. Insiden penipuan datang dan pergi dengan cepat, membuat orang tidak puas. Lelang berikutnya bahkan lebih aneh lagi. Ye Chen sangat aktif, melompat keluar untuk menawar lelang dari waktu ke waktu, dan selama dia bergerak, Hong Huang tidak akan menganggur. Namun, pikiran kecil mereka tidak bisa lepas dari pengintipan Ye Chen Zhoutian. Setelah ratusan lelang, Ye Chen tidak membiarkan Ye Chen mengatakan apapun, tetapi Ye Chen tidak bisa mengangkat kepalanya sepenuhnya. Ini adalah lelang, dan ini juga pertunjukan besar, para pembudidaya surga telah melihatnya dari awal hingga akhir, dan mereka benar-benar telah melihat apa itu Dewa Lubang, dan keterampilan magis semacam itu telah mencapai puncaknya. Ini adalah sekelompok perunggu, memamerkan IQ mereka di depan raja. Untuk beberapa alasan, kalimat seperti itu muncul dari hati semua biksu di langit, yang sangat tajam. Kaisar kuasi prasejarah sangat marah sehingga dia menjadi gila. Mereka adalah semi-kaisar. Di tangan Raja Suci, dia dikempiskan berulang kali, yang merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Orang tua yang paling bahagia tetaplah orang tua Yuming. Karena aktivitas curang ini, pendapatan paviliun Yuming telah meningkat lebih dari puluhan kali lipat. Dia benar-benar ingin memberi Ye Chen sebuah amplop merah besar setelah pelelangan. Aku berkata, otak Hong Huang tidak terlalu bagus. Pria tua kurus itu berkata dengan penuh arti. Dia paling dekat dengan Ye Chen, dan dia melihat ujung dari awal sampai akhir. Aku benar-benar tersentuh oleh IQ Hong Huang Zundi. Setelah bergegas lagi dan lagi, setelah menyelesaikan pekerjaan, saya ditipu lagi, saya tahu saya bukan lawan, tetapi saya ingin bersenang-senang. Bertarunglah denganku, mainkan sampai mati. Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Di atas panggung, lot berikutnya telah diambil. Item untuk pelelangan ini adalah sepotong pakaian peri. Para tetua tidak menyukainya, tetapi para peri sangat menyukainya. Pakaian peri itu sangat luar biasa. Di bawah lampu peri warna-warni saat senja, mereka sangat cantik. Mereka ditenun dari sutra para dewa, kecantikan seperti mimpi membuat mata indah para peri bersinar. Begitu pelelangan dimulai, itu sangat panas. Yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah semua pembudidaya wanita dan beberapa pembudidaya pria, mereka ingin mengambil gambar dan memberikannya kepada pasangannya, pakaian peri adalah pakaian, tetapi juga pakaian pertempuran. Saya harus mengatakan bahwa wanita memang tergila-gila ketika mereka menyukai kecantikan. Sepotong pakaian peri, dengan harga dasar 5 juta yuan, tiba-tiba dijual dengan harga tinggi 50 juta yuan, dan harganya masih naik lelang tanpa asap bubuk mesiu, karena pelelangan, baunya seperti bubuk mesiu. Untung Dong Huang Taixin tidak ada di sini, jika tidak, akan lebih hidup. Ye Chen berkata dengan penuh arti, dengan temperamen gadis itu, harga yang ditawarkan akan sangat tinggi sehingga orang lain akan meragukan kehidupan. Memikirkan Dong Huang Taixin, Ye Chen menggosok dagunya dan diam-diam berpikir, jika edisi kolektor itu dilelang, mereka mungkin akan sangat berharga sayangnya, ide ini, berani memikirkannya atau tidak. Sementara dia bergumam, pelelangan pakaian peri 7 warna telah berakhir,
dengan harga setinggi 90 juta yuan. Orang yang memenangkan pakaian peri bukanlah peri, tetapi seorang lelaki tua yang jahat, mencengkeram hatinya dan melolong. Sepertinya dia ingin menggunakan pakaian peri untuk merayu adik perempuannya, tapi harganya memang terlalu tinggi, yang agak menyakitkan. Cepatlah, matahari benar-benar panas. Pria tua kurus itu mendorong Ye Chen. Mendengar ini, Ye Chen, yang sedang berbaring di atas meja, mendapatkan kembali energinya dalam sekejap. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir, terutama para alkemis, semuanya menjadi energi, dan melihat ke platform awan pusat. Percikan telah terwujud di telapak tangan lelaki tua Yuming, yang gelap gulita, dan terbakar oleh matahari. Warna putih milik dua ekstrim. Itu adalah api gerhana bulan yang sebenarnya, dan ruangnya terdistorsi saat nyala api berkelap-kelip. Meskipun itu adalah nyala api, itu membuat orang merasa dingin, membuatnya sulit untuk membedakan apakah itu panas atau dingin. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam api asli Taiyin agak mati, dan begitu meletus, pasti akan menakutkan. Itu memang api Taiyin yang sebenarnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan api peri di danhainya juga melompat. Jika Ye Chen tidak menekannya, itu akan keluar. Itu sepertinya ya api sejati Taiyin itu. Saya sangat menyukainya, jika menyatu, akan terasa enak. Dibandingkan dengan api asli Taiyin, Nanming Lihuo saya seperti lelucon. Pria tua kurus itu terbatuk, dan pada saat yang sama adalah api asli, kedua jenis api ini tidak berada pada level yang sama. Harga cadangan adalah 90 juta, dan pelelangan dimulai sekarang. Orang tua Yuming tertawa. 100 juta. Begitu lelaki tua Yuming selesai berbicara, dia mendengar lolongan. Itu adalah seorang alkemis dari generasi yang lebih tua, dan sisi lolongannya yang mendominasi bocor. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, lolongannya, termasuk harganya, tenggelam. 180 juta. Orang tua itu akan menawarkan 200 juta, dan aku akan mengikuti jika aku punya nyali. 300 juta. Harga api sejati Taiyin telah melonjak jauh, dan tidak bisa ditekan. Ye Chen tidak bisa tenang ketika mendengarnya. Nah, lihat postur ini, tidak ada 7 atau 8 miliar, dan saya benar-benar tidak dapat mengambil yin dan yang ini. Berpikir di dalam hatinya, dia menatap Kaisar Zun lagi. Para biksu dari seluruh dunia menawar dengan sengit, tetapi acara utama masih di pihak Hong Huang. Kaisar kuasi dari periode prasejarah semuanya tidak aktif, menonton dengan penuh minat. Dalam pandangan mereka, para biksu surga tidak lebih dari balok lompat dan badut, dan mereka semua adalah penonton teater, dan mereka akan menghancurkan semut hanya setelah bersenang-senang. Perasaan itu sangat indah. Namun, ketika mereka menonton pertunjukan, mereka tidak lupa untuk melirik Ye Chen dengan dingin, dan mereka yakin bahwa pelelangan api nyata Taiyin tidak akan berjalan lancar. Dengan tongkat pengadu kotoran ini, mereka ingin mengambil harta karun itu dengan mudah. 500 juta. Suaranya sangat keras, menekan semua penawaran. Orang yang bergerak bukanlah seorang alkemis, tetapi seorang kultivator manusia, Zun Di Zun, matanya bersinar terang, dan dia bertekad untuk memenangkan api sejati Taiyin. Tapi ada kenaikan harga? Tanya lelaki tua Yuming. 510 juta. Ye Chen memutar lehernya dan meregangkan tubuh dengan nyaman, sangat menikmati dirinya sendiri, nadanya tenang dan berangin. Tembakannya membuat Zuntian, Zundi tua, menggelengkan kepalanya tak berdaya jelas. Dewa Pit menginginkan Taiyin True Fire, dan Dewa Pit sudah menawar, jadi dia tidak bisa mengikuti lagi. Penggarap surga memandang Ye Chen, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Kaisar Zun Hong Huang. Tidak ada seorang pun di surga yang akan bertarung dengan Ye Chen lagi, dan itu tergantung pada apakah Hong Huang memberinya wajah. Anehnya, Kaisar Semu Prasejarah mengerutkan kening, ada apa ini? Atau tidak? Jika Anda mengikuti, apa yang harus Anda lakukan jika Anda ditipu? Jika Anda tidak mengikuti, itu akan menjadi Ye Chen yang terlalu murah. Apakah akan mengikuti atau tidak? Ini adalah pertanyaan. Mereka tidak berbicara, dan para biksu surga dan bahkan lelaki tua Yuming ingin tertawa sedikit, mereka takut ditipu. Apakah tidak ada yang mengikuti? Maka saya akan menambahkan lebih banyak, 600 juta. Setelah Wan Qian terdiam, Ye Chen berbicara lagi. Maaf, rutinitas seperti apa produk ini? Apakah menurut Anda harganya masih murah? Kata-kata Ye Chen membuat paviliun Yuming meledak. Apakah ini yang dilakukan pelelangan? Dewa Lubang adalah Dewa Lubang, dan dia tidak mengambil jalan yang biasa. Terlalu banyak senior mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Orang kaya, dan menjadi kaya adalah kemauan sendiri. Apa yang kamu tahu, ini mengarahkan banjir ke umpan. Diskusi berlanjut satu demi satu, dan mereka bingung dengan manipulasi Ye Chen.
Para perawat di paviliun Yuming semua memandang Pak Tua Yuming, meminta instruksi, bagaimana kalau menaikkan harga lagi. Pak Tua Yuming menggelengkan kepalanya dengan ringan, memberi isyarat agar mereka tidak bergerak dengan gegabah. Pria tua kurus di sebelah Ye Chen jujur, saya takut jika dia menjawab pertanyaan itu, Ye Chen yang gila itu akan menaikkan harganya sendiri, jadi lebih baik diam saja. Kaisar semu prasejarah mengerutkan kening lebih dalam, dan mereka sedikit tidak yakin. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa Ye Chen tidak bermain kartu menurut akal sehat. Selain itu, setelah begitu banyak lelang, mereka semua tertipu. Setiap kali Ye Chen jika mereka bisa menipu orang dengan sukses, pasti ada metode rahasia yang bisa mengintip ke dalam pikiran orang, jika tidak, mengapa mereka bisa menipu orang satu persatu. Selamat tahun baru semuanya. Episode 2073 benar dan salah. Paviliun Yuming yang besar jatuh ke dalam keheningan yang damai karena kesunyian prasejarah. Semua orang melihat mereka. Semua orang ingin melihat apakah abu dunia prasejarah ini akan terus bekerja dengan Dewa Lubang. Mengatakan bahwa orang yang paling jujur adalah Pak Tua Yuming. Sebagai penanggung jawab pelelangan, dia merasa nyaman, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menepuk bahunya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah bertahun-tahun pelelangan, ini adalah kuda terkuat di pelelangan hari ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya kuda hitam mendorong pelelangan ini ke klimaks berulang kali, dan kuda hitam inilah yang membuat pendapatan paviliun Netherworld miliknya lebih dari 10 kali lipat. Dengan cara ini, dia masih harus berterima kasih kepada Ye Chen. Memikirkan hal ini, lelaki tua Yuming menyipitkan mata ke arah Ye Chen, mata tuanya penuh dengan makna yang dalam, seperti sebelumnya, dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen, dan dia tidak tahu siapa Ye Chen. Sangat suka mengacaukan Hong Huang. Senior, setelah pelelangan, kamu harus menghadiahiku sejumlah uang. Ye Chen tersenyum dan mentransmisikan. Mudah untuk dibicarakan. Orang tua Yuming tersenyum, dan mereka berdua saling kenal. Apa? Ketika keduanya berbicara satu sama lain, terdengar desisan, dan pria tua kurus di samping Ye Chen yang menamparkan meja dan berdiri tiba-tiba, berbicara dengan suara keras. Tidak peduli apa suaranya, terlalu banyak orang yang kaget dan mendesak untuk buang air kecil. Pria tua kurus itu mengabaikan semua arah, hanya memandangi kaisar semu dari periode prasejarah, maukah Anda menaikkan harganya? Jika Anda ingin memberi saya kata cepat, saya masih menunggu untuk melihat emas abadi. Api sungguhan, apa yang bisa dibandingkan dengannya? Emas abadi sangat berharga. Apakah Anda harus memikirkannya selama ratusan tahun? Ini adalah kesibukan. Paviliun Nether yang sunyi menjadi tidak tenang, dan penuh dengan teriakan orang ini. Karena tidak ada yang berbicara, suara lolongannya luar biasa keras. Namun, kata-kata orang ini tidak biasa, dan tidak ada yang dapat dipisahkan dari emas abadi. Dia tahu bahwa Ye Chen menginginkan api Taiyin yang sebenarnya, jadi dia mengingatkan orang-orang prasejarah bahwa ada dewa di belakang. Bagaimana dengan emas? Itu adalah harta yang sebenarnya, jauh lebih berharga daripada api asli dari Taiyin. Anda semua di sini untuk menembakkan emas abadi, apa kekuatan dari api yang sebenarnya? Terus terang, lelaki tua kurus itu membantu Ye Chen, dan Ye Chen juga membutuhkan kerjasamanya. Pemahaman diam-diam, apa itu pemahaman diam-diam? Ini adalah pemahaman diam-diam. Belum lagi, setelah mendengar Immortal Gold, semua orang prasejarah yang ragu-ragu memiliki cahaya tajam di mata mereka, benar. Tujuan mereka adalah emas abadi, bukan yang disebut api sejati Taiyin. Bukan tidak mungkin untuk menembakkan api sungguhan, tetapi Anda harus siap untuk ditipu. Itu bukan satu atau dua batu sumber, itu segunung uang. Itu bisa berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta. Jika terlalu banyak batu asal terbuang percuma di api asli, pelelangan emas abadi berikutnya pasti akan menderita. Setelah beberapa kali berpikir, semua kuasi kaisar semua melirik Ye Chen. Ye Chen santai, menyilangkan kakinya, memegang biji melon di satu tangan, ayolah, para pencuri memiliki ritme, dan abaikan cahaya dingin Kaisar Zun, alasan mengapa dia menambahkan 100 juta bukan karena uang ekstra, semua ini hanya untuk membingungkan publik. Apa yang disebut benar dan salah, dia menyebarkan keraguan, jika dia benar-benar bisa memaksa pihak lain untuk mundur, itu layak menghabiskan 100 juta ekstra. Harganya bisa dinaikkan. Orang tua Yuming, yang sudah lama terdiam, akhirnya angkat bicara. Jangan ikuti. Nada bicara Hong Huang secara mengejutkan konsisten. Mendengar ini, hati gantung Ye Chen akhirnya jatuh ke tanah. Jangan salahkan dia untuk ini, itu hanya karena kuasi Kaisar Hong Huang memiliki garis bawah yang sangat tinggi untuk api asli Taiyin.
Jika Hong Huang benar-benar ingin melawannya sampai akhir, harga api sebenarnya tidak akan pernah kurang dari 2 miliar. Tak berdaya, ia harus bermain trik. Kenaikan harganya sendiri adalah langkah pertama, hanya untuk membingungkan publik. Langkah kedua adalah lelaki tua kurus di sampingnya, yang mengingatkan Immortal Gold tanpa rasa ketidaktaatan. Langkah ketiga adalah namanya menipu dewa, karena dia membuat terlalu banyak persiapan sebelumnya, dan menipu Hong Huang lebih dari satu kali, agar tidak tertipu lagi. Para kaisar semu dari suku Hong Huang, tidak heran jika mereka tidak peduli. Fakta membuktikan bahwa ketiga langkah ini memang efektif dan berhasil menggentarkan manusia prasejarah. Fakta juga membuktikan bahwa dalam perang tanpa asap mesiu, perang hati bahkan lebih buruk daripada perang tentara. Rutinitas Dewa Pit tidak dapat diprediksi. Melihat Hong Huang menyerah, kuartet terus menghela nafas. Bertarung melawan Dewa Curang, mereka masih dekat. Pria ini, kamu tidak akan menjadi pintar sampai kamu ditipu beberapa kali. Tersenyum jalan. Sialan, tidak setuju. Mengapa kamu tersenyum begitu bahagia? Bukan apa-apa untuk dibicarakan, tapi aku bisa memberimu beberapa hadiah. Pria tua kurus itu melengkungkan bibirnya dengan tangan di tangannya. Bukankah berharga memberimu pil 8 pola ekstra? Ye Chen menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Pria tua itu berpikir bahwa kamu dapat menganggap apa yang saya katakan sebelumnya sebagai kentut. Pria tua kurus itu mengelus janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, bahkan Ye Chen terkejut dengan perubahan wajahnya. Aku sangat lega melihat senior seperti ini. Semangat tak tahu malu ini benar-benar terserah padaku, kata Ye Chen dengan tulus dan tulus. Pencuri itu optimis dengan lelaki tua kurus itu, dia pasti berbakat. Lelang berlanjut. Kata-kata Pak Tua Yuming terdengar merdu. Desahan dihentikan, dan mata para fotografer semua ditempatkan di platform cloud pusat. Di atas panggung, lelaki tua Yuming telah mengeluarkan sesuatu, yaitu cermin ajaib, tergantung di telapak tangan, berdengung dan bergetar, pancarannya meluap, cahaya peri bersinar, permukaan cermin cerah, dan agregat dao yang tidak dapat dijelaskan adalah terjalin. Bayi yang baik. Mata para fotografer tajam, menatap cermin ajaib, entah kenapa, melihat ke cermin, mereka selalu merasa terganggu, samar-samar, dan bisa melihat penglihatan misterius dari cermin. Ini sangat aneh. Pria tua kurus itu bergumam. Itu cermin hati, kata Ye Chen dengan santai. Mengapa, apakah kamu mengenalinya? Itu adalah senjata ajaib khusus. Itu tidak terlalu kuat melawan pikiran. Itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan, dan bukan tidak mungkin ditangkap oleh seseorang jika kamu tidak memperhatikannya. Jadi pengertian, sepertinya kamu bertekad untuk menang. Pria tua kurus itu memandang Ye Chen ke samping. Tidak tertarik. Ye Chen berbalik dengan santai, hanya fokus pada minum anggur yang baik, pikirannya sekuat miliknya, dan hal yang paling tak kenal takut adalah senjata ajaib semacam ini. Setelah menembus 6 samsara, dia takut akan cermin ajaib. Jika dia tidak menginginkannya, bukan berarti orang lain tidak menginginkannya. Sejak lelaki tua Yuming mengeluarkan cermin ajaib, harga cermin ajaib telah melonjak menjadi 50 juta dalam waktu kurang dari selusin nafas. Banyak orang suci yang terbunuh, dan hanya sekelompok kaisar semu yang mempermainkan hidup mereka untuk menaikkan harga. Yah, itu tidak ada hubungannya denganku. Pria tua kurus itu cemberut. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Ye Chen terbatuk dan tersenyum. Pada awal Zhou Tian, dia mengintip orang-orang yang hadir. Ada seorang pria yang sedang mengolah Kaisar Zun. Garis bawah dari cermin ajaib itu setinggi 200 juta origin seton, jangan coba-coba mengambil cermin ajaib itu, jelas lelaki tua kurus itu tidak punya uang sebanyak itu. Dia ingin membantu lelaki tua kurus itu, tetapi masalahnya adalah pihak lain adalah manusia. Jika pihak lain adalah orang prasejarah, dia akan masuk tanpa ragu, menyelesaikan pekerjaannya, dan mati. Benar saja, seperti yang dia duga, yang mendapatkan cermin ajaib itu memang Kaisar Xiuzun. Untuk harganya, lebih dari 100 juta. Lelang cermin ajaib sudah berakhir, ada yang senang dan ada yang sedih, terlalu banyak orang yang cemas, tapi mereka terlalu pemalu. Ketika maknanya masih belum selesai, lelaki tua Yuming mengambil hal lain. Barang yang dilelang kali ini sedikit berbeda, itu adalah palu klub, hitam dan tidak licin, tetapi sangat berat, dan ruangnya terdistorsi di bawah tekanan. Jika dilakukan untuk berkelahi, tongkat bisa menghancurkan orang menjadi gumpalan. Para fotografer memindai ke atas dan ke bawah, masing-masing menyentuh dagu mereka. Lelang dimulai, dan harga pembuat film naik, lebih dari setengahnya tidak tahu apa itu palu hitam. Harga akhir dari batang besi dan palu tidak tinggi atau rendah, dan dilelang oleh seorang suci tua.
Setelah itu, Pak Tua Yuming mengambil banyak pelelangan satu demi satu, dan harta karun rahasia muncul satu demi satu, menyebabkan paviliun Yuming menjadi ramai, suara air pasang semakin keras, dan semua juru lelang tersipu. Namun, terlepas dari klimaksnya, sang fotografer selalu merasa ada yang kurang. Apa yang hilang? Secara alami, drama yang mendebarkan itu hilang. Untuk beberapa alasan, Hong Huang tidak berpartisipasi dalam ratusan pelelangan ini. Kaisar Zun Hong Huang menghentikan spanduk dan drumnya, dan Dewa Lubang jujur, tanpa kedua pihak ini, pelelangan akan membosankan. Pergi menemui Kaisar Prasejarah, mereka stabil seperti Gunung Tai, dan mereka semua tertidur. Sepertinya tidak ada dari mereka yang memandang rendah bayi-bayi ini. Sebenarnya, bukan karena mereka tidak menyukainya, tetapi mereka tidak ingin menyia-nyiakan batu sumbernya. Tahukah Anda, tujuan mereka adalah harta terakhir, emas abadi. Dibandingkan dengan emas abadi, ini semua adalah yang ketiga tarif barang. Jika mereka tidak berpartisipasi, Ye Chen juga senang berada di waktu senggang. Di sisi lain, lelaki tua kurus di sampingnya, takut dunia tidak akan kacau, akan selalu mendorong Ye Chen untuk terus menipu orang lain. Tembak, jangan khawatir, apakah ada hantu yang menatap Hong Huang? Para pembudidaya manusia memandang Ye Chen dan Hong Huang, dan mereka semua diam-diam mengirimkan suara mereka, dengan gembira. Memang, mereka sangat lega karena ada Dewa Lubang budidaya manusia. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi telah berlalu, tetapi pelelangan paviliun Nether masih panas. Selama periode itu, Ye Chen tidak bergerak, dan masih mengistirahatkan pipinya dengan satu tangan, menyaksikan orang-orang menawar lelang dengan bosan. Dari waktu ke waktu, akan ada cibiran di sudut mulutnya. Cibiran ini diarahkan ke Zundi Hong Huang, meskipun orang-orang itu semua tertidur, mereka semua menatapnya dengan mata kesadaran ilahi. Itu adalah sepasang mata dingin, dan dia dapat dengan jelas menangkap niat membunuh. Aku berkata, apakah kamu kedinginan? Pria tua kurus itu bergidik. Dingin. Ye Chen Beng mengucapkan sepatah kata, dan ditatap oleh lebih dari selusin kaisar semu, masing-masing dengan niat membunuh. Tidak heran itu tidak dingin, dan lelaki tua kurus yang duduk di sebelahnya juga terpengaruh oleh pembunuhan itu. Maksud, setelah pelelangan, kamu harus berhati-hati, kaisar semu itu galak. Kamu juga harus berhati-hati, di mata Hong Huang, kita berada di tim yang sama. Jangan membuat masalah. Pria tua kurus itu katanya sambil memegang tangannya dia akan pergi. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia lupa, dia harus menjauh dari orang ini, jika tidak, jika dia menjadi sasaran Hong Huang, dia akan mati dengan menyedihkan. Dia ingin pergi, tapi Ye Chen tidak mau, jadi dia menyeretnya kembali. Pada saat yang sama, lelaki tua Nether di atas panggung mengambil lot baru lainnya. Guru. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap lekat-lekat ke tangan lelaki tua Yuming di tangannya, tergantung sambaran petir, merah di mana-mana, lebih merah dari darah dan makanan laut, menembus dan merobek kehampaan. Maaf, ada banyak hal selama tahun baru Imlek, dan saya tidak punya pilihan selain berhenti memperbarui, saya akan membalas pesan teman buku satu per satu. Episode 2074 Dewa Pit menyerang lagi. Ini bukan guntur langit, ini guntur yang nyata, gumam Ye Chen. Guntur yang sebenarnya berbeda dengan guntur langit berasal dari malapetaka surga, dan lahir dengan kehendak hukuman ilahi. Dan guntur yang nyata, mirip dengan api yang nyata, berkembang biak dan berevolusi dari langit dan bumi. Sebagai perbandingan, petir bahkan lebih jarang. Saat ini, Tianlei dan Hainya tidak terlalu jujur. Sama seperti Xian Huo, guntur langitnya sangat gelisah, selalu ingin keluar dan menelan petir merah. Tidak hanya gelisah, dia tidak bisa tidak mengingininya. Ada api yang kacau di dunia, dan ada juga guntur yang kacau. Sekarang guntur dan kilat memiliki jejak asal mula guntur yang kacau. Guntur kekacauan membutuhkan banyak fusi serupa. Selama periode ini, jumlah api dan kilat yang sebenarnya dibutuhkan biasanya tidak besar. Sekarang, guntur dan kilat muncul di pelelangan, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tianlei masih berlarian, berusaha keluar dari lautan pil. Ye Chen menghiburnya dengan perasaan spiritualnya, dan segera, dia menggunakan Zhou Tian untuk memata-matai para fotografer yang hadir, dan dia menemukan bahwa ada beberapa orang yang menginginkan guntur yang nyata ini, dan intinya tidak terlalu tinggi. Untungnya, di antara orang-orang ini tidak ada orang prasejarah. Poin ini, dia mengerti lebih baik daripada orang lain. Hong Huang mencoba yang terbaik untuk bersaing untuk emas abadi. Di depan emas abadi, semua api nyata dan guntur nyata dikesampingkan, tidak ada gunanya menyia-nyiakan batu asal. Ini kabar baik, selama Hong Huang tidak berpartisipasi, semuanya akan mudah ditangani. 80 juta.
Orang tua itu bertekad untuk menang, 90 juta. 100 juta. Ketika Ye Chen mengintip, harga Zenlei melonjak jauh. Non-partisipasi Hong Huang tidak berarti bahwa kultivasi manusia tidak berkelahi atau merebut. Jika aku tahu ada begitu banyak harta, aku seharusnya membawa lebih banyak origin stone. Mendengar harga yang menggila, lelaki tua kurus itu memegangi dadanya, hatinya sakit, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya. 120 juta. 10 juta lebih besar darimu, 130 juta. 150 juta. Aku akan memberimu 200 juta, dan aku akan mengikutimu jika kamu punya nyali. Kata nyaring, setelah berteriak harga, dia melirik ke sisi yang berlawanan, dan matanya tertuju pada seorang pria berjubah hitam. Itu adalah pesaingnya, dan sejauh ini, satu-satunya yang masih menawar dengannya juga adalah orang yang mengolah Zundi tua, dan dia juga bertekad untuk memenangkan Zenlei. Di seberang, pria berbaju hitam itu berpikir berulang kali, tapi akhirnya menyerah. Melihat ini, Ren Xiu Zundi juga menghela nafas lega. Harga 200 juta sudah merupakan harga setinggi langit. Setelah Ren Xiu Zun mengajukan penawaran, balai lelang menjadi sunyi. Terlalu banyak orang yang terlihat sedih dan menggelengkan kepala tanpa daya. Bukannya mereka tidak mau mengikuti, tetapi bahwa mereka tidak punya cukup uang. Tapi ada kenaikan harga. Orang tua Yuming mengamati bagian bawah. 210 juta. Begitu lelaki tua Yuming selesai berbicara, Ye Chen di sudut mengangkat tangannya. Tawarannya menarik perhatian semua pihak. Bagaimana situasinya? Bukankah Dewa Curang hanya mempermainkan Hong Huang? Orang memperbaiki lelang, dan dia juga datang untuk menipu orang. Tidak dijamin, apakah Dewa Curang benar-benar menginginkan guntur yang sebenarnya? Atau tidak? Dia menginginkan guntur yang sebenarnya, tetapi pihak lain adalah penipu, dan jika dia tidak memperhatikan, dia akan dihancurkan oleh penipu itu. Hal semacam ini, orang prasejarah sebelumnya, adalah contoh berdarah. Senior, beri aku sedikit mie, alangkah baiknya membiarkan generasi muda melakukan triknya. Ketika Ren Xiu Zundi ragu-ragu, sebuah tawa terdengar di telinganya, yang merupakan transmisi suara Ye Chen. Dan tidak perlu batu asal limbah, semuanya dibudidayakan oleh manusia, jadi tidak perlu bertarung di sarang. Jika kamu menginginkannya, beritahu aku lebih awal. Zundi tua Ren Xiu menggosok alisnya. Jadi, senior setuju. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ambil dan ambillah. Ren Xiu Laozun melambaikan tangannya sambil tersenyum, itu dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan muka, dan itu juga dianggap sebagai memberi bantuan. Jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia akan membuat Hong Huang sengsara pada Ye Chen, dan layak baginya untuk menyerah pada Zenlei. Tapi masih ada kenaikan harga. Melihat tidak ada yang mengeluarkan suara, lelaki tua Yu Ming bertanya lagi. Di bawah sana, ada keheningan, sepertiga orang melihat ke arah Ye Chen, sepertiga melihat ke arah Ren Xiu Old Zundi, dan sepertiga sisanya melihat ke arah Hong Huang Zundi, tetapi setelah cukup menonton selama lebih dari selusin napas, kecuali Ye Chen, dua pihak lainnya diam dan tidak berencana menaikkan harga. Melihat ini, Pak Tua Yuming tidak repot-repot bertanya lagi, dan hanya menerima Zenlei. Setelah Zenlei dibawa pergi, semua orang yang hadir duduk tegak bersama, dan bahkan Kaisar Semu yang menutup mata dan bermeditasi perlahan membuka mata mereka, karena hal berikutnya adalah pelelangan emas abadi. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya datang juga. Pria tua kurus itu menggosok tangannya. Ye Chen juga menahan napas, ingin melihat Immortal Gold. Di bawah tatapan semua orang, Pak Tua Yuming menjentikkan lengan bajunya, dan sepotong emas peri tergantung di telapak tangannya, sebesar kepalan tangan bayi, emas dan penuh energi peri, dan setiap helainya berwarna sangat berat. Ketika itu muncul, ruang yang hancur meledak. Guntur dan kilat terkoyak, dan cahaya langit yang menyilaukan mekar, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Secara tidak jelas, penglihatan kuno masih bisa dilihat, sering terwujud. Semua orang melihat ke panggung, terpesona. Itu adalah sepotong emas abadi, lebih menyilaukan dari matahari yang terik. Meskipun hanya sebesar kepalan tangan, itu semegah gunung. Ada lebih banyak orang, dan darah berdenyut. Itu ditekan oleh emas abadi lagi pula, Immortal Gold melibatkan Immortal Fisik, garis keturunan yang menentang surga semacam itu telah lama punah di dunia. Ini memang emas abadi, Senior Ren Xiu berkata dengan penuh semangat, nadanya bergetar. Mampu melihat emas abadi sebelum kematian, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Benua Nether benar-benar kuat, dan emas abadi yang asli. Mata Kaisar Hong Huang Zun adalah yang paling menyilaukan, bersinar karena syok, dan ada begitu sedikit orang yang masih menjilat lidahnya, matanya penuh keserakahan,
dia datang jauh-jauh dari ribuan mil, bukan hanya untuk sepotong emas peri ini, dan mereka semua bertekad untuk mendapatkannya. Ini adalah harta karun peri. Mulut lelaki tua kurus itu kering dan matanya lurus. Duotian Fortune, gumam Ye Chen, dan ekspresinya kesurupan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat emas abadi, dan dia benar-benar terkejut. Dari segi peringkat, Da Luo Senti satu peringkat di belakang. Prediksi ilahi, jika itu disempurnakan menjadi senjata ajaib, kekuatannya akan benar-benar tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan kuali kekacauan berdengung dan bergetar. Ia mencoba keluar dari laut beberapa kali, tetapi dihalangi oleh Ye Chen. Itu juga bahan ajaib untuk membuat senjata ajaib. Salah satunya adalah besi abadi, yang lainnya adalah emas abadi. Sungguh aneh untuk bersemangat, jika Anda menelan emas abadi, itu akan benar-benar melawan langit. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya, emas peri yang menentang surga semacam ini sebenarnya sedang dilelang, orang-orang di paviliun Yuming sudah gila. Pria tua kurus itu mengutuk dengan suara rendah. Ye Chen tetap diam, tetapi jari-jarinya di lengan bajunya menghitung, diam-diam mengintip garis bawah para fotografer. Intinya bagi pembudidaya manusia untuk emas abadi paling banyak 900 juta batu sumber. Dan orang-orang prasejarah sedikit menakutkan. Anak kecil, terserah kamu. Transmisi suara Pak Tua Yuming terdengar di telinga Ye Chen. Apa maksudmu dengan menatapku? Ye Chen mengangkat alisnya, senior benar-benar menganggapku sebagai perawat. Kamu memiliki potensi untuk menjadi perawat, dan aku menyukaimu. Bukan tidak mungkin bagi yang lebih muda generasi untuk menjadi perawat. Tidak ada yang baik tentang itu. Api nyata Taiyin dan guntur nyata yang Anda potret, saya berhak memberikannya kepada Anda, oke. Pak Tua Yuming memandang Ye Chen sambil tersenyum. Senior benar-benar khusus. Ye Chen menyeringai. Nilai absolut dari transaksi ini adalah 600 juta origin stone dari Lunar True Fire, dan 200 juta origin stone dari True Thunder, jika dijumlahkan menjadi 800 juta. Komisi ini tidak masuk akal, bukankah itu hanya omong kosong? Dia yang terbaik dalam hal semacam ini, dia punya uang untuk mendapatkannya, dan dia bisa membodohi dirinya sendiri, dan dia tidak akan mati. Setelah tertawa, Ye Chen menatap Pak Tua Yuming lagi, senior, saya tidak tahu apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Pak Tua Yuming tersenyum. Emas abadi juga dilelang. Anda kekurangan uang di benua Belanda. Masalah ini, setelah pelelangan, aku akan membicarakannya denganmu secara detail, kata lelaki tua Yuming dengan santai. Ye Chen tidak peduli lagi, dan kemudian duduk tegak, memutar lehernya dengan keras. Selanjutnya, dia ingin memainkan perannya sebagai penipu. Meskipun dia tidak tahu mengapa benua Nether kekurangan uang, dan dia tidak tahu mengapa mereka menginginkan begitu banyak batu sumber, tetapi dia tahu bahwa jika Hong Huang menginginkannya, dia akan membayar harganya. 500 juta. 50 juta lebih banyak darimu, aku akan memberimu 550 juta. 600 juta. 700 juta. Lelang emas abadi mendorong pelelangan ke puncaknya, dan harganya mencapai ratusan juta. Semakin banyak, lolongan ditekan satu demi satu, dan paviliun Nether yang besar bersenandung dan terguncang. Tentu saja, semua penawar adalah reparasi manusia. Adapun kuasi kaisar prasejarah, meskipun mereka semua membuka mata, tidak satu pun dari mereka berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka hanya diam-diam menonton pelelangan Rensiu, dengan sudut mulut sedikit terangkat, penuh senyum lucu, seolah-olah pelelangan Rensiu, di mata mereka, adalah kelucuan para badut, mereka hanya menganggap ini sebagai lelucon. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa pelelangan saat ini hanyalah pendahuluan. Drama besar yang sebenarnya belum datang, persaingan sebenarnya bukanlah kultivasi manusia, tetapi prasejarah. Hanya karena, di antara yang hadir, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Hong Huang dalam hal sumber daya keuangan. Orang tua Yuming juga tenang, menemukan kursi, dan menyaksikan pelelangan Rensiu dengan tangan di tangannya. Sebagai orang yang memimpin pelelangan, dia paling tahu bahwa begitu Hong Huang berpartisipasi, Rensiu akan mati. 900 juta. Di tengah penawaran, sebuah teriakan bergema di paviliun Nether. Orang yang membuat suara itu adalah Kaisar Semu Rensiu, yang ditutupi jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, harganya memang cukup merusak, dan semua penawar terbunuh di pantai. Untuk sesaat, aula lelang menjadi sangat sunyi. Harga setinggi langit 900 juta bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh siapapun. Tapi ada kenaikan harga, kata lelaki tua Yuming dengan ringan. Taoti Zundi tersenyum, dan melirik Rensiu Zundi dengan jubah hitam, apa yang berani kamu dapatkan dari emas abadi? Semut. Taoti Zundi tersenyum licik, dimensi semuanya bahkan lebih kuat,
membuat Kaisar Rensiu Zun terlihat pucat. Tapi masih ada kenaikan harga. Orang tua Yuming mengintervensi dengan suara yang dalam. Tambahkan, tentu saja. Kaisar Taoti mengabaikan Kaisar Xiu Zun dan dengan malas berkata, 1 miliar. 1 miliar adalah 500 juta, 1,5 miliar. 2 miliar. 25 miliar. Setelah kuasi Kaisar Taoti, Kaisar semu lainnya dari Hong Huang juga berpartisipasi. Kalau dibilang prasejarah, itu karena punya banyak uang. Budidaya manusia lebih dari 1,1 miliar. Episode 2075 senang menjadi kaya. Klan Jinyi saya menawar 3 miliar. Melihat Rensiu lagi, semua orang sangat jujur. Sekilas, Rensiu, tidak peduli senior atau junior, semua mengangkat tangan, menonton drama dengan serius, kaget, sulit menyembunyikan rasa malu. Lihat yang lain, ini pelelangannya, 550 juta. Jika Anda tambahkan hingga 100 juta, Anda akan menjadi sumber tambang batu dengan satu suapan, penuh dengan kekotoran. Membandingkan orang dengan orang, menghancurkan orang sampai mati. Perbaikan satu orang senior terbatuk datar. Semakin lama kamu hidup, semakin banyak uang yang kamu hemat. Jika kamu merampok Kaisar Hong Huang, berapa banyak uang yang bisa kamu rampok? Cita-citamu tidak hanya cantik, tetapi juga mengganggu. Lelang. Pria tua kurus itu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, dan setiap kali Kaisar Zun menyebutkan harganya, hati kecilnya akan bergetar. Ye Chen menjadi lebih tenang, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya minum dengan tenang. Orang yang lebih tenang dari Ye Chen adalah lelaki tua Yuming, yang juga meletakkan tangannya di tangan dan menyilangkan kakinya untuk menonton pertunjukan besar batu sumber yang dia dapatkan dalam pelelangan ini jauh melebihi harapan, dan tugasnya sudah selesai untuk standar. Dia tidak stres dengan Ye Chen di sekitar, dia tidak gugup sama sekali, dan berkata dengan percaya diri pada Dewa Lubang. Di sisi lain, para kaisar prasejarah masih berusaha sekuat tenaga untuk menaikkan harga. Adegan macam apa ini? Jelas itu adalah lelang yang diadakan oleh Rensiu, tetapi ketika tiba, Rensiu menjadi penonton, dan Hong Huang, yang datang dari jauh, menjadi protagonis, dan semua orang memandangi mereka. Ini adalah anti-pelanggan legendaris. Kalimat seperti itu muncul di benak Rensiu. Memalukan, benar-benar memalukan. Lelang hampir berakhir, Kaisar Taoti menjadi marah, dia menamparkan meja, tiba-tiba bangkit, dan menaikkan harganya menjadi 10 miliar dalam satu tarikan napas. Matanya tertuju pada kaisar semu prasejarah lainnya, cukup provokatif. Harganya memang mencengangkan, dan ketiga Great Desolate Emperor secara langsung ketakutan untuk meninggalkan pelelangan. Taoti, kamu memiliki keberanian yang besar. Kaisar Zun mencibir. Jika kamu punya uang untuk menaikkan harga, jika kamu tidak punya uang untuk menghindarinya. Taoti tersenyum pelan, dan duduk kembali, dengan sangat sombong. Wajah Wu jelek, dan matanya berseri-seri karena kedinginan. Namun, dari kemarahan ke kemarahan, dia tidak menaikkan harga pada akhirnya, bukan karena dia tidak ingin menaikkan harga, tetapi karena batu asalnya tidak cukup kuat, dia menghabiskan banyak uang dalam ratusan lelang. Dan ditipu oleh Ye Chen tidak kurang dari 1 miliar yuan dalam pelelangan emas abadi-abadi, dia telah dirugikan sejak awal. Tidak jauh dari sana, ekspresi Kaisar Zun Jin cukup dingin. Situasinya tidak sebaik Zun. Kaisar Zun dari kehancuran besar yang datang kali ini adalah orang yang membawa uang paling sedikit dan paling banyak ditipu. Bahkan Kaisar Zun tidak bisa mendapatkan cukup darinya, apalagi dia. Mata Taoti penuh dengan penghinaan, mengabaikan Jin Yan dan Yan Zhu, hanya menatap hantu Zundi. Hari ini, pelelangan emas abadi jauh dari cukup untuk ditonton oleh para dewa dan manusia. Selusin Kaisar semu di Hong Huang pada dasarnya telah kalah dalam pertempuran. Pada saat ini, hanya hantu yang benar-benar dapat membuatnya menghadapinya, karena hantu dia membawa uang paling banyak, tetapi paling sedikit ditipu, ini adalah musuhnya yang kuat. 10 juta lebih tua darimu. Di bawah tatapan Taoti, Guiyu tersenyum tipis. 11 miliar, kata Taoti dengan suara yang dalam. 10 juta lebih banyak darimu. 12 miliar. 10 juta lebih banyak darimu. Taoti dan hantu, Anda mengatakan apa yang Anda katakan, sederhana dan jelas. Hal yang mendominasi adalah tidak peduli berapa banyak yang dinaikkan Taoti, hantu itu hanya akan menambah 10 juta. Dilihat dari sikapnya, tidak ada tekanan sama sekali. Namun, harga keduanya membuat para pembudidaya ketakutan. Lebih dari 10 miliar batu sumber, begitu banyak ranjau, ditumpuk, dapat membangun tembok besar. Keberanian semacam ini berada di luar jangkauan pembudidaya manusia. 15 miliar. Teriak Taoti lagi, nadanya sangat dingin. 10 juta lebih tua darimu.
Kata-kata hantu itu bergema. Dia sudah berbaring di kursi, memutar jari-jarinya dengan santai, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh senyuman, main-main dan menggoda. 16 miliar, kata Taoti dengan dingin, matanya merah dan merah. 10 juta lebih besar darimu. 107 miliar. 10 juta lebih besar darimu. 2 miliar. Suara Taoti melolong, terwujud bersama, dan mengesankan, tak terlihat gengsi Kaisar Zun berubah menjadi guntur, merobek ruang karena darah, sumbernya penuh dengan kekuatan melahap, terkait dengan prestise Kaisar Zun, menciptakan penglihatan yang menakutkan. Melihat ini, ekspresi orang tiba-tiba berubah, dan kebanyakan dari mereka bangkit dan bersembunyi di tepi. Pemaksaan kerakusan bukanlah lelucon, jika Anda bersembunyi dengan cepat, Anda akan baik-baik saja, tetapi jika Anda bersembunyi perlahan, misalnya sekelompok orang suci dan junior menyemburkan darah di tempat, terlebih lagi, tubuh fisik meledak, dan hanya seseorang dapat berkultivasi kaisar, ekspresinya tenang dan tidak bergerak, dan paksaan rakus diarahkan pada hantu, hanya akibatnya tidak dapat menyakiti mereka, Anda tahu, mereka juga kaisar semu. Penggarap manusia dibujuk, tetapi hantu tidak. Meskipun paksaan Taoti kuat, hantu-hantu itu tidak bersembunyi. Mereka bertarung dengan arogan, dan tidak kehilangan angin sedikit pun. Mata mereka juga penuh darah. Mereka menatap Taoti sambil tersenyum sinis, mau bertarung. Aku akan menghancurkanmu. Taoti mendengus dingin, momentumnya semakin kuat. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Hantu itu mencibir, dan para bidat tiba-tiba menyadari, membuat lubang besar dari ketiadaan. Dua kuasi kaisar prasejarah saling berhadapan, menyebabkan paviliun Yuming bergetar hebat. Melihat ini, Ren Xiu mundur lagi, hanya rakus dan hantu, dan segelintir Zundi tetap berada di kursi itu. Menyebabkan pilar tembaga di paviliun lelang retak satu per satu. Pukul, pukul. Lelaki tua kurus itu gelisah, ingin sekali mencoba. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir berkultivasi dengan cara ini. Akan segar jika kedua kuasi kaisar prasejarah bertarung di pelelangan, lagi pula mereka bukan dari keluarga mereka sendiri, dan tidak ada yang merasa kasihan pada mereka, mereka berdua adalah pelaku kejahatan. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu saja? Ye Chen mengirim transmisi suara ke lelaki tua Yuming. Yuming tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan membuat segel dengan satu tangan. Segera, dunia luar angkasa yang luas bergetar, dan 9 aurora naik ke langit, tergantung dalam ketiadaan yang luas, seperti 9 matahari yang terik, menerangi dunia, dan setiap sinar kecemerlangan menyatu dengan kekuatan kaisar. Senjata kekaisaran. Tidak peduli Hong Huang atau para biksu dari surga, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka memandang ketiadaan dengan tak percaya. Engah. Taoti menyemburkan darah, terhuyung-huyung, matanya penuh kengerian. Engah. Hantu itu juga memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh. Benua neter bukan vegetarian, itu bisa menenangkan suasana. 9 prajurit kaisar tertinggi, barisan yang luar biasa. Dengan 9 prajurit ilahi yang memimpin formasi, ada lebih dari selusin kuasa Emperors di Hong Huang, yang jauh dari cukup untuk dilihat. Terkejut melihat senjata kaisar, Ren Xiu segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menegakkan punggungnya. Masih ada 9 prajurit kaisar lainnya. Ye Chen juga mengangkat matanya dan bergumam, dia hanya memperhatikan pedang kaisar Xianwu sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa ada juga senjata kaisar, bukan hanya 1, tetapi 9, dan itu kaisar dia belum pernah melihat tentara sebelumnya, tetapi mereka semua tersembunyi di benua neter, yang membuatnya semakin penasaran dengan negeri ini. Pengumpulan 10 tentara kaisar pasti memiliki rahasia. Apakah kamu tahu asal-usul benua neter? Ye Chen melihat ke samping pada pria tua kurus itu. Tuhan tahu. Pria tua kurus itu mengangkat bahu. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan memulai evolusi Zoutian, menggunakan paviliun neter ini sebagai dasar untuk melakukan deduksi. Sayangnya, dia tidak tahu apa-apa. Atau, di suatu tempat dalam kegelapan, ada kekuatan misterius yang menghalangi deduksinya. Menarik. Ye Chen bergumam pelan, menarik kekuatan magisnya, dan duduk tegak lagi. Para prajurit kekaisaran campur tangan secara paksa, menyebabkan dua kuasi kaisar berhenti bertempur seketika. Mereka berdua menyerah, dan paviliun neter yang bergetar benar-benar stabil, dan orang-orang yang telah meninggalkan tempat duduk mereka, Xiu, semuanya kembali. Ada 9 tentara kaisar ekstrim yang duduk di sini, jadi mereka takut pada burung. Setelah 1 episode, paviliun lelang kembali ke keadaan semula, dan semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Akan melihat hantu dan rakus, wajah kedua orang itu sangat jelek, bahkan agak mengerikan,
dan mereka dijemput oleh sekelompok orang sebelum pemenangnya diputuskan. Jika kamu berani membuat masalah lagi, kamu akan mati, kata lelaki tua Yuming dengan ringan. Kamu benar-benar meremehkan Nether. Ghost mencibir dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Rekan Daois Taoti menawarkan 20 miliar yuan, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Pak tua Yuming tidak melihat ke samping. Tambahkan, tentu saja. Ghost tersenyum menggoda, 10 juta lebih tua darinya. Kali ini, Taoti akhirnya mati, duduk dengan lemah, menggertakkan giginya, wajahnya ganas, matanya yang besar merah, dan yang merah akan menyemburkan darah, dewa, tetapi pada akhirnya, dia masih kalah dari hantu itu. Tapi yang hilang bukanlah kekuatan tempurnya, tapi batu asalnya. Melihat Taoti hancur, Kaisar Jin Nizun dan yang lainnya semua merasa senang, bukankah kamu luar biasa? Di mana? Ikuti terus. Tidak masalah jika Anda mengalahkan saya, Anda masih kalah. Fakta membuktikan bahwa uang tidak cukup, dan kekuatan tidak berguna. Namun, riang adalah riang, tetapi mereka semua memiliki angan-angan di dalam hati mereka, jika mereka tidak bisa mendapatkan emas peri, bukan berarti mereka tidak bisa merebutnya, dan jika hantu memenangkan emas peri, itu bukan berarti mereka bisa mengambilnya. Sebenarnya, Kaisar Semu Prasejarah ini akan melakukan pembunuhan dan merampok barang. Di tempat kejadian, karena kerakusan, pelelangan ditinggalkan, dan kembali sepi. Semua kultivator surgawi dan manusia tidak berpaling untuk waktu yang lama. Mereka menatap kosong ke panggung. Sepotong emas abadi, yang hanya seukuran kepalan tangan bayi, dilelang dengan harga setinggi langit 20 miliar itu sangat menakutkan. Sekarang, tidak ada yang akan menaikkan harganya. Saya ingin menaikkannya, tetapi saya tidak punya uang. 2 miliar. Saya telah berlatih Taoisme selama ribuan tahun, tetapi saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Seorang tua Zundi tersenyum, menggelengkan kepalanya, kaisar semu lainnya juga batuk kering, dan mereka juga belum pernah melihatnya. Senang punya uang. Pria tua kurus itu hanya bisa menghela nafas. Dia satu-satunya yang tidak punya uang. Ye Chen tersenyum, menggeliat, dan kemudian dia. Tapi ada kenaikan harga, kata lelaki tua Yuming dengan acuh tak acuh. Kamu Ming, kamu berbicara omong kosong. Ghost tersenyum dengan nada yin dan yang. Hanya untukmu, aku akan menambahkan 10 juta. Sebelum lelaki tua Yuming dapat berbicara, ada suara berkabut, yang datang dari sudut paviliun lelang, atau lebih tepatnya, dari Ye Chen, dan dia membuat bergerak.